Alhamdulillah mabrur haji. Ulangi. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah tawa umurku. Alhamdulillah mabrur haji. Once more. Alhamdulillah senang. Alhamdulillah sehat awak. Alhamdulillah dawa umurku. Alhamdulillah mabrur hajiku. Allahumma ngomong siapa? Alhamdulillah sehat awak. Ada yang diempet atau Mbak? Apa lara untuk tadi? Semoga yang sakit segera sembuh. Amin, amin, amin. Yang sakit diabetesnya hilang. Yang sakit tekanan darah tinggi jadi normal. Yang sakit batuknya hilang. Yang sakit jentiannya kotil namanya hilang. Semoga sembuh dan waras ya. Niki lanjut. Berikut ini sesuatu yang menarik sekali tentang Raudhah dan sekitarnya. Jenengan kalau tidur nanti tidak tahu, terus tanya terus di sana nanti. Akan disampaikan oleh orang ahlinya, beliau sarjana tarikh Islam, sejarah Islam, dan beliau setiap sejarah Islam itu harus melihat langsung. Berbeda dengan pelajaran sejarah kita di Indonesia, harus sejarah itu cerita ngedabrus, kapur baris yang sur lemari, ngedabrus gak, mari-mari, lamongan oke tekee, nuruti omongan, garantee. Ini ngomong toh, tetapi kalau beliau ndak. Di Al-Azhar kalau sejarah ini harus melihat di tempatnya. Lah beliau akarnya mari kita simak bersama. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para hujjaj, para abah umi, para kiai, masyayikh, para asatidz yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya diperkenankan hadir di majelis Raudhatul Alamin oleh Abah Dimas untuk menceritakan daripada sejarah kota Madinah. Alhamdulillah kemarin 2 hari kemarin saya habis dari Madinah Bapak Ibu mensurvei untuk jamaah Raudhatul Alamin baik laki maupun perempuan supaya bisa masuk ke Raudhah dengan praktis dan tidak terlalu lama. Ya, termasuk perempuan, saya tanya kepada ustazah yang di Madinah, waktunya kapan bisa masuk yang seandainya tanpa pengawalan ustazah. Kemudian laki juga saya datang langsung ke Raudhah dan ikut ngantri. Ingin merasakan sampai di mana, jam berapa bisa masuk ke Raudhah. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kasih waktu Bapak Ibu nanti ketika kita sampai di Madinah sekitar jam berapa Ustaz perjalanan? Sore, jam 5-an ya, Pak. Ya, sekitar jam 5 sore taruhlah maghrib ya. Habis maghrib Bapak Ibu jangan langsung menuju buru-buru masuk masjid karena harus mengenal namanya hotel dulu. Hotel dulu di foto depannya menghadap ke Masjid Nabi. Caranya seperti itu ya. Caranya seperti itu, jangan langsung mentang-mentang ingin mengejar arba'in, main bablas pulangnya nyasar. Karena banyak terjadi para jemaah haji seperti itu. Jadi langsung bablas padahal kita tidak jauh daripada pengimaman. Ya. Memang kalau untuk ibu agak jauh sedikit, tapi kalau untuk laki tidak jauh dari pengimaman. Jadi kita instruksi ketika kita sampai nanti malam, misalnya malam daripada ketika di Madinah, Bapak Ibu kita jalan sebentar saja. Mengenal daripada situasi sekitar Masjid Nabawi, ya,
mengenal daripada situasi sekitar Masjid Nabawi. Nah itu saya akan langsung kita fokus untuk bapak-bapak, ibu-ibu mungkin nggak bisa malam itu ya Ustaz ya. Mungkin bapak-bapak dulu. Jadi bapak-bapak akan saya bimbing pertama bukan ke Raudhah, tapi menyalamkan daripada ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menyampaikan salam dulu sambil lewat, ya. Sambil lewat nanti saya mengarahkan ini loh namanya mimbar Nabi, ini loh tempat tiang mukhalaqah, tempat dulu yang tiang nangis. Ini loh tempat nanti namanya Raudhah kalau kita tinggal ada satu namanya tiang Aisyah, Ustuwana Aisyah, ya. Jadi Ustuwana Aisyah itu, ya. Jadi apa namanya? Jangan terburu-buru ke Raudhah. Ya Bapak Ibu, makanya ada keterangan dalam hadis Rasulullah SAW, ma baina mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah. Jadi ada sesuatu. Makanya didahulukan ma. Ya, kenapa enggak langsung aja langsung Rasulullah baina mimbari, antara mimbarku dan rumahku. Tapi didahulukan ma baina. Berarti ma ini kita harus cari. Sesuatu harus dicari. Bukan antara mimbar sama makam Rasul main doa-doa aja, cari dulu sesuatu itu. Apa sesuatu itu? Yaitu diantaranya dekat namanya tiang Aisyah. Kalau perempuan Ustuwana Aisyah. Nanti terlihat Bapak Ibu ya. Di atas itu ada Ustuwana Aisyah, terlihat di atas setiap tiang. Nah, disitulah Rasulullah selalu menyender, selalu berzikir, ya. Dan dia selalu duduk diam di situ, misalnya tafakur di tempat itu. Akhirnya Aisyah penasaran. Ya Rasulullah, ada apa sih sama tiang itu? Sahabat Nabi pada nanya ke saya. Suruh buka handphone. Ya, suruh buka. Buka di handphone yang tadi di grup. Nah, saya akan terangkan. Ya, biar jelas. Di grup. Ya, di grup ya. Ya, saya akan terangkan. Sudah dibuka semua? Ya, ini masih karena kita fokus ke Raudhah dulu, nanti habis Raudhah baru merembet ke sekitar Masjid Nabawi, ya. Ya. Sudah lihat Bapak Ibu? Ya. Ya, di situ ada mimbar Nabi, ada mihrab Nabi, ya, ada tempat di sini pengimaman Bilal. Jadi sejarahnya mimbar Nabi itu yang sebelah kanan, ya. Itu ya bukannya ini ya mimbar Nabi. Ya, mimbar Nabi itu dulu cuman hanya 3 tingkat. Jadi dulu mimbar itu cuman seperti jongkokan orang duduk, tahu orang duduk, jongkokan. Jadi 3 tingkat, 1, 2, 3. Nggak ada dihiasin seperti ada kubah-kubah tuh nggak ada zaman dulu ya. Jadi pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum adanya mimbar Nabi, beliau duduk di nama tiang mukhalaqah di samping mihrab. Nanti Bapak Ibu akan melihat mihrab Nabawi. Ya, jadi mihrab Nabi itu dulu tempat sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah bersandar, kemudian berzikir, berdoa di tempat itu. Tapi tiang mukhalaqah berada di luar daripada Raudhah. Jadi kalau bapak itu mau ke makam Rasul, nanti ada tiang yang satu-satunya tiang yang dempet sama mihrab Nabi. Nah, itulah tiang bersejarah. Jadi suatu saat Nabi bersender di pohon korma, dulu pohon korma itu. Nah, tiba-tiba ada salah satu sahabat Nabi, seorang perempuan, ya Rasulullah, bolehkah aku membuat mimbar buat engkau supaya engkau bisa naik, bisa kami kelihatan ketika engkau berbicara? Oh, silakan. Ketika Rasulullah dibuatkan 3 tingkat, seperti gundukan 1, 2, 3 yang sekarang mimbar Nabi itu sekarang bagus banget. Itu mimbar baru, ya. Tiba-tiba Rasulullah naik sholat Jumat, ceramah di siang hari, khutbah Jumat. Tiba-tiba ada suara anak kecil nangis. Nangis seperti itu, seperti orang-orang kayak anak kecil gimana sih, mewek gitu. Sahabat-sahabat lihat kanan kiri, siapa yang nangis anak kecil nih? Rasulullah turun dari mimbar, ya. Langsung tiang itu dipeluk sama Nabi. Cep. Kalau kita diam. Langsung diam suara anak kecil itu. Kalau tadi kan diamnya didoni tadi. Didoni. Ya. Jadi akhirnya dipeluk sama Nabi, akhirnya Nabi naik lagi ke atas ke mimbar yang tadi 3 tingkat yang baru dibikin oleh sahabat Nabi tadi. Ini sejarahnya ya. Tiba-tiba, wahai sahabatku, tahukah engkau siapa tadi yang nangis? Siapa ya Rasulullah? Itu tiang yang biasa saya senderin, dia kangen ya Rasulullah. Kenapa sih nggak senderin saya lagi?
kok mentang-mentang ada yang apa namanya yang baru ninggalin saya gitu. Tiang aja ngerasa ya. Ya jadi langsung berteriaklah para sahabat Nabi, Allahu Akbar. Jadi sosok tiang yang dibuat sender aja bisa kangen rindunya kepada Rasulullah, apalagi kita yang sebagai umat Rasulullah SAW yang bisa berpikir ketika kita datang, ya Allah, nangis ya Allah, ya Rasulullah, akhirnya saya sampai di tempat ini ya Rasul, saya datang kepada engkau ya Rasul, ngomong seperti itu boleh. Ya, nggak ada larangan kita mengadu ke Rasulullah seperti itu. Beliau dengar sekali. Ya. Jadi sosok tiang saja itu bisa nangis karena yang biasa disenderin Nabi jadi nggak disenderin, akhirnya beliau ke tempat mimbar baru ya supaya Rasulullah ketika ceramah terlihat oleh para sahabat Nabi semuanya. Ya, itu namanya sejarah dari mimbar Nabi. Ya, mimbar Nabi itu nanti mohon maaf Bapak Ibu sekarang dihilangin. Raudhah sekarang selain Raudhah juga karpetnya hijau. Sekarang merah, nggak ada merah. Semua sama. Semuanya hijau. Nah, kadang-kadang orang-orang dikirain sebelum mimbar itu ada hijau, dia sholat di situ doa. Pak, ini mana? Ini Raudhah, bukan Pak, ini bukan Raudhah, di dalamnya di dekat mimbar Nabi. Loh, saya udah lama 2 jam kok nggak ada yang ngusir-ngusir. Bukan Raudhah, gimana mau diusir? Ya, ini hilangkan perasaan atau informasi kalau katanya mimbar Raudhah itu warnanya karpetnya hijau. Semua sekarang hijau. Itu dulu ya. Sekarang hijau semua. Jadi intinya batasnya antara mimbar dengan makam Rasul ya. Ya di situ. Ya, khususnya bapak-bapak. Jadi nanti ketika masuk ke Raudhah diusahakan cari Ustuana Aisyah. Ya, Ustuana Aisyah. Jadi nanti di atas itu ditulis Ustuana Aisyah di atasnya itu. Ya. Ya, ke sana misalnya kiblat. Ya, di atas tertulis. Ini ya tertulis. Saya sampaikan Ya. Sebelahnya Haras. Ya, sebelahnya mohon maaf di situ ada tertulis Pilar Haras. Pilar Haras. Ya, Sebelahnya sebelah kanan. Ya. Pilar Haras sebelah kanan. Enggak, itu ada ada tanda panah. Sebelahnya. Ada tanda panah sebelahnya itu yang tidak ada nama. Ya. Itu namanya Ustuana Aisyah. Ya. Ada tulisan Ar-Raudhah sebelah di atasnya itu ada tanda panah, itu sebelah kiri itu tiang Aisyah. Rasulullah biasa duduk di situ, makanya tiang itu dinamain tiang undian. Ya, kenapa dinamain undian? Sampai Aisyah bilang, "Ya Aisyah, demi Allah, seandainya orang tahu fadilah di tempat ini, mereka akan mengundi masing-masing untuk berebutan di tempat ini. Saya nggak mau nyeritain fadilahnya, saking besarnya. Usut punya usut, saya cari informasi ini dari ulama-ulama soleh dulu. Kemudian orang-orang yang mukasyafah, para kiai-kiai Jawa Timur, mohon maaf, kenapa saya bilang Jawa Timur? Karena kiai-kiai saya mukasyafahnya orang Jawa Timur semua. Ya, ternyata itu setempelnya sorga. Tanah yang kita dudukin nanti itu setempelnya sorga. Nih, rahasia. Hanya Rasulul Alamin yang tahu nih. Kalau kita duduk di tempat itu, kita sudah mendapatkan stempel. Stempel, tapi belum di ACC. Stempel. Ya. Ya, ACC-nya rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itu stempelnya sorga ternyata Bapak Ibu. Ya. Bahkan nanti Raudhah itu akan berbicara kepada Allah, akan menjadi saksi. Ya Allah, Fulan bin Fulan dulu pernah dudukin saya waktu di dunia. Nah, dia akan ngadu kepada Allah nanti, Raudhah itu akan bicara. Ya, makanya saya bilang kenapa Aisyah sendiri enggak berubah dari tempat itu ketika beliau masih hidup? Karena Rasulullah memberitahu kepada Aisyah, ya Aisyah, disinilah lama-lamain kalau bisa. Di sini lama-lamain kalau bisa. Gitu. Jadi istilahnya Rasulullah menganjurkan Aisyah untuk lama-lama di tempat itu. Dan tidak diceritakan oleh Rasulullah fadilahnya, saking gedenya fadilahnya. Ya. Ada lagi sedekah yang terbaik di mana? Ada dalam kitab Tafsir Ibnu Abbas, sedekah yang paling terbaik dan terdebes di muka bumi ini adalah sedekah yang ada di Raudhah. Ketika kita mengasih sesuatu di Raudhah itu. Misalnya mohon maaf, ya ada yang tukang sapu, ya kebetulan dia datang ke Raudhah, nungguin kita atau apa. Nah, kasih itu sedekah, mau 5 real, 10 real. Waduh, itu pahalanya nggak bisa kehitung itu. Ya. Subhanallah. Ya. Jadi intinya Bapak Ibu, tapi ibu-ibu kayaknya nggak bisa masuk ke tiang ini.
Ya, Sampai Aisyah. ibu-ibu itu yang Aisyah hanya diperuntukkan untuk laki-laki. Ibu-ibu separohnya aja. Ya, separoh nanti separoh ya. Jadi kalau bisa bapak-bapak ya khususnya bapak-bapak, kalau ibu-ibu nanti ada ustazahnya yang ngantar ke raudhah, jangan khawatir, insyaallah ustazah ini berpengalaman. Ya untuk bapak-bapak malam jam 12 tepat harus sudah siap dari hotel menuju ke raudhah. Jam 12 tepat. Nah, ini saya kasih tahu caranya. Kalau siapapun dari bapak yang ingin menikmati daripada ingin sholat tahajud di Masjid Nabawi, ya habis isya tidur sebentar 1,5 jam tidurin. Ya, tidurin langsung kita jam 12 tepat meluncur ke raudhah. Nah, karena raudhah itu dulu kalau waktu musim umroh hanya satu antrian. Tapi sekarang 5 antrian. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dikat-kat. Tidak seperti umroh Bapak Ibu ya. Kalau umroh dulu mungkin satu antrian begini ya. Sekarang nggak bisa. Ada travel kemarin yang saya kawal di Madinah itu 5 hari belum bisa masuk ke raudhah. 5 hari. Belum bisa masuk ke raudhah 5 hari. Untuk yang bapak-bapak. Untuk bapak-bapak khususnya. Kalau ibu insyaallah sama ustazahnya nanti ada ya, ustazah ahli insyaallah. Nah ini saya sampai khawatir kok bisa 5 hari nggak bisa. Saya terjun waktu 2 hari kemarin ternyata alhamdulillah jamaah langsung masuk semua. Karena ada trik. Jadi yang punya travel ini tidak tahu trik. Udah nyerah duluan karena melihat situasi itu nyerah. Akhirnya saya ditelepon berjamaah katanya yang punya travel nggak sanggup. Ya wes, saya datang buru-buru dan saya punya trik, jebol semua. Alhamdulillah. Ya, jadi intinya jangan raudhah yang sekarang ini jangan diremehin. Seperti orang-orang umroh ya, jangan. Ya, karena saya lihat langsung. Jadi intinya harus benar-benar ijtihad. Banyak sekat. Ya, banyak sekat. Ya, di situ ya usahain banyak baca sholawat. Ya. Nanti Bapak Ibu, mohon maaf, ketika kita sampai di raudhah, usahakan pertama sholat sunnah tahiyatul masjid. Kemudian sholat sunnah hajat. Atau sholat sunnah taubah, taruhlah misalnya 6 rakaat. Buru-buru kita doa, gantian sama yang lain. Jangan lama-lama. Nanti khusus bapak-bapak saya kasih tahu tempatnya itikaf para sahabat-sahabat Nabi. Jadi itikaf sahabat Nabi bukan di raudhah. Ya, itikaf para sahabat Nabi dan termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Syafi'i semuanya itu bukan di raudhah itikaf mereka. Justru nanti lihat petanya. Ya, lihat petanya ada makam Fatimah. Ya, tempat ya lihat makam Fatimah, bab Jibril, tahu bab Jibril? Itu Jibril. Lihat itu Jibril. Masuk dari pintu Jibril. Ya, lihat ada bacaan makam Fatimah. Maksud makam itu bukan makamnya Fatimah, bukan kuburannya Fatimah, bukan. Tempat rumahnya Fatimah Zahra dengan Ali Zainal Abidin, dengan Ali bin Abi Thalib. Maksud di sini makam Fatimah. Nah, itu ada ruangan kosong. Ya, ada ruangan kosong. Disitulah itikafnya para sahabat Nabi, para tabi'in, termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di tempat itu. Para imam-imam. Ya, para imam-imam mazhab. Ya, itikafnya di situ. Kenapa mereka itikafnya enggak di raudhah? Karena raudhah bukan tempat itikaf. Tempat orang berdoa, sholat sunnah berapa rakaat gitu, langsung kita buru-buru gantian supaya saudara-saudara kita yang lain belum bisa masuk bisa jadi masuk. Jangan kemana-mana. Ya. Egois, jangan egois. Jangan ibunya nafsu apa namanya? Nafsu pengen menguasai juga jangan ya. Jangan. Ya, harusnya bagi-bagi ya. Ya. Ya, sebelum kita nanti khususnya Bapak-bapak, sebelum kita ke makam Fatimah, ke tempat bab Jibril, di belakang itu ada tempat daripada mihrab tahajud. Tempat tahajudnya Rasul di tempat itu. Nah, nanti Bapak-bapak akan saya kasih tahu di mana tempat nempelnya dahinya Rasul ketika sujud. Ketika tahajud itu akan merasakan sendiri. Beda kita sujud di tempat yang lain dengan sujud ketika Rasul tahajud di tempat itu. Ya, nanti saya kasih tahu khususnya bapak-bapak ya. Ya, nikmatnya jadi bapak-bapak. Ibu-ibu nanti ada kenikmatan sendiri. Sabar. Ya. Ya, itu ada bacanya tempat tinggal sahabat Ahlus Suffah. Sofa, kalau sini Safah ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab Ahlus Suffah. Siapa Ahlus Suffah ini? Orang-orang yang enggak punya tempat tinggal. Jadi Rasulullah sediain di belakang daripada makamnya Rasul itu ada tempat agak gundukannya tinggi. Ibu-ibu bisa nanti. Ibu-ibu bisa di situ nanti. Jadi ibu-ibu kalau memang ke raudhah masih antri, ya. Kalau ke raudhah masih antri tolong ibu-ibu langsung duduk di tempat Ahlus Suffah itu. Ya.
ibu-ibu yang masih antri bilang ke ustazah, tolong ajak saya ke Ahlus Sufah. Nah, nanti ya. Nanti bapak-bapak ketika Ahlus Sufah, siapa Ahlus Sufah itu diantaranya? Orang-orang yang miskin pada waktu itu siapa diantaranya? Satu Abu Hurairah, Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, apa lagi? Anas bin Malik, ya, ya di situ, ya. Siapa lagi? Adalah, pokoknya orang-orang itu imamnya para Ahlus Sufah. Jadi Ahlus Sufah ini ternyata Rasulullah mengagungkan atau menghormati orang-orang miskin. Jadi Rasulullah menghormati orang-orang miskin dengan cara ditinggikan gundukannya itu daripada lantai Masjid Nabawi yang lain. Gitu loh. Ya di tempat itu. Ya, jadi makanya kita boleh istikaf di situ boleh. Tapi kita nanti akan bapak-bapak akan saya tarik khususnya mudah-mudahan Raudhatul Alamin satu tempat itu. Kita itikaf di samping. Jadi makam Nabi yang depan yang biasa kita ziarahin bapak-bapak itu masih 10 meter lagi ke belakang untuk ke makam Rasul. Tapi kalau kita itikaf yang di situ, yang nanti di samping bab Fatimah atau bab Jibril itu, ya, itu kira-kira 2 meter ke makam Rasul. Hanya 2 meter ke makam Rasul. Jadi lebih dekat. Lebih dekat. Ya, jadi munajatnya, sholawatnya terasa sekali nanti. Ya. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, di samping Raudhah, apa itu ada seperti rumah Rasul ya. Ya, sampingnya daripada tiang Al-Haras. Coba buka. Ya, tiang Al-Haras sudah buka? Iya. Tiang Haras. Ya. Jadi tiang Haras itu sebelahnya itu ada rumah masih rumah Nabi, ya. Rumah Nabi. Itu sekarang dikosongkan. Kenapa dikosongkan? Bapak Ibu mau tahu kenapa dikosongkan? Tempat kuburannya Nabi Isa nanti. Jadi Nabi Isa ketika nanti mengislamkan sedunia akan membawa syariat Nabi, meneruskan daripada syariat Nabi kepada orang-orang ahlu kitab, ya, kemudian orang-orang Nasrani, Yahudi, kemudian mereka masuk ke agama Islam. Kemudian Nabi Isa minta dikebumikan di samping makamnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itulah disediain khusus Nabi Isa. Nanti kosong tempat itu. Ya. Nanti setelah Nabi Isa meninggal 40 hari, 40 tahun, ada yang kafir lagi satu orang, kembali buat agama lagi, hari itulah baru dunia digulung oleh Allah. Ya. Jadi memang dasar orangnya. Ya, udah diislamin sedunia, udah semuanya mengatakan bahwa Islam agama yang benar. Setelah Nabi Isa meninggal, mereka cari-cari agama lagi. Akhirnya disitulah baru adanya penggulungan daripada buminya Allah. Akan besar nanti. Lebih dahsyat daripada Dajjal. Kemudian Ya'juj Ma'juj itu enggak seberapa. Tapi nanti setelah Nabi Isa meninggal, ada yang mengatakan 40 hari setelah Nabi Isa meninggal, kemudian 40 tahun setelah Nabi Isa meninggal, ada salah satu di antara kita kembali kafir, akan terjadi penggulungan daripada dunia di tempat, ya, seperti itu. Itu daripada skenarionya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, ya. Ya. Nanti Bapak Ibu mungkin penasaran, di mana sih tempat pengimaman masjid? Nah, nanti Bapak-bapak akan saya kasih tahu biar Bapak-bapak motoin, nanti di-share ke ibu-ibunya, ya, supaya tahu. Ya, jadi intinya bagaimana kalau kita pengen tiap hari doanya mustajab? Bisa. Bapak Ibu jangan nggak mesti ke Raudhah. Ya, jadi kalau pengen tahu dalam misalnya kita nggak bisa ke Raudhah, tolong pergunakan waktu dengan baik antara azan dan iqamah. Setelah kita azan, mohon maaf, kita salat 2 rakaat ya, qabliyah. Itu doanya mustajab. Ya, sampai datang iqamat daripada Bilal nanti. Jangan diremehkan. Ketika kita di Masjid Nabawi, usahakan setelah azan kita salat sunnah 2 rakaat qabliyah, dan setelah itu kita angkat tangan. Angkat tangan, ya, usahakan di dada kita. Jadi ini di dada, jangan sampai mohon maaf doa tapi di bawah pusar. Begini, jangan, semangat. Angkat tangan, menghadap kiblat, doa. Ya, seperti itu. Jadi usahakan di dada. Itu
Kata Rasul, orang yang berdoa di antara azan dan iqamah doanya mustajabah. Jadi tidak hanya di Raudhah saja, ada waktu-waktu yang kita dikasih kesempatan ketika di Masjid Nabawi nanti. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nanti khususnya Bapak Ibu, paginya saja kita ziarah sekitar ya, paginya habis subuh saya akan ajak Bapak-bapak dulu ke dalam baki. Ibu-ibu tunggu di luar sebentar karena kita akan ziarah keliling saja ya, bersama-sama. Nanti mekanisnya mungkin jam berapa Ustaz Dimas yang kasih. Tapi khususnya bapak-bapak, hari pertama setelah kita habis sholat subuh nunggu di kamar mandi nomor 1. Kita ke dalam baki. Ya, ke dalam baki tujuannya apa? Saya akan terangkan ini makamnya Siti Aisyah, ini makamnya Siti Hafsah, ini makamnya sahabat Nabi namanya As'ad bin Zurarah, ini makamnya, semuanya akan saya kasih tahu. Walaupun tidak tertulis, tapi saya punya petanya. Ya, saya punya petanya. Ini makamnya istrinya Sayyidina Utsman bin Affan, Ruqayyah dengan Ummi Kulsum. Nanti ada. Kemudian makamnya daripada Ibrahim ibnu Muhammad, anaknya Rasulullah yang besar, yang laki, yang hidup besar, satu-satunya itu aja, beliau aja. Nanti jadi pertama adanya baki itu adalah tempat daripada As'ad bin Zurarah dengan Utsman bin Maz'un. Ini sahabat Nabi, orang yang pertama kali dikebumikan di Baki. 2 orang ini sahabat Nabi yang pertama dikebumikan di Baki. Kita ziarah nanti bapak-bapak khususnya, nanti saya terangkan siapa aja di dalam makam Baki tersebut. Karena banyak orang hanya datang ke ziarah, pembimbing nggak tahu siapa-siapa nama-nama tersebut. Ya, insya Allah saya akan bimbing bapak-bapak, tapi ibu-ibu di luarnya juga nanti akan saya terangkan. Ya, nanti kita termasuk ke Ahlul Bait, ya seperti paman Rasul Abbas bin Abdul Muthalib, ya kemudian Imam Hasan, kemudian Sayyidah Fatimah Zahra, kemudian Sayyid Muhammad Al-Bagir, kemudian Ali Zainal Abidin, ya semuanya ada di seperti itu. Dan tempatnya pun khusus. Ya, jadi insya Allah kita bagian daripada orang-orang yang cinta keluarga Rasulullah SAW. Ya, itu aja. Ya mungkin nanti kita teruskan sejarah kita di Masjid Nabawi, ya, sekitar Masjid Nabawi. Silakan tanya Bapak Ibu, jangan sungkan-sungkan nanya sama saya. Nanti saya akan kasih tahu tempat kuburannya bapaknya Rasul, Abdullah bin Abdul Muthalib. Ya, yang selama ini orang dikirain tuh lantai ubin buat sholat. Padahal yang kita sholatin itu tempat di bawahnya itu persis makamnya daripada Abdullah. Ya, itu dulu perkampungannya Bani Najjar. Jadi banyak orang yang nggak tahu kalau itu kuburannya bapaknya Rasul. Ya, adapun ibunya di Abwa, agak jauh dari Madinah sekitar 100 km. Ya, nanti kita sama-sama ziarah dalam. Namanya ziarah dalam. Kita sama-sama, Bapak Ibu jangan sampai nggak ada yang ikut. Ya, karena kita ziarah sama-sama. Ini supaya Bapak Ibu mengenal daripada sejarah Nabi, ya sejarah sekitar Masjid Nabawi. Ya mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi itu udah kiamat mau dekat, bukan tanda lagi. Jadi ketika Nabi Isa itu udah kecuali Nabi Isa akan turun di Menara Putih di Damaskus, Syria. Jadi di Syria itu ada satu masjid namanya Masjid Umayyah. Nah, Masjid Umayyah ini sampai sekarang ada tiang putih yang dibom sama ISIS nggak bisa-bisa. Karena di situlah Nabi Isa akan turun, dan ketika Nabi Isa turun di situ, Nabi Isa akan nikah di tempat itu. Nabi Isa akan nikah dulu di tempat itu karena sebagai umatnya Nabi Muhammad, beliau juga pengen nikah. Ya. Jadi Nabi Isa termasuk daripada meneruskannya daripada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau udah Nabi Isa meninggal dunia bukan udah tanda-tanda lagi, sudah mau kiamat. Jadi tanda-tanda terbesar hari kiamat, kata Rasulullah, gerbangnya hari kiamat, mau tahu Bapak Ibu apa? Dipegangnya Masjidil Aqsa kembali ke orang muslimin. Sekarang kan masih di Israel ya. Kalau udah dibuka, diberi akses untuk orang muslimin, kita pegang, siap-siap kata Rasul, banyakin sujud.
Jadi itu gerbangnya. Jadi kalau udah Masjid Aqsa dipegang kaum muslimin, ini kata Rasul, gerbangnya kiamat udah kebuka. Ya, baru datang Imam Mahdi keluar dari Madinah, beliau langsung menuju ke Yaman, menjemput daripada 70 tentara terbaik, 70.000 tentara terbaik di Yaman. Jadi Imam Mahdi punya tentara di Yaman. Jadi makanya sampai sekarang Saudi bergejolak dengan Yaman. Kenapa? Karena orang daripada Yahudi udah tahu, wah ini pengikut Imam Mahdi akan keluar dari Yaman. Dibikinlah akhirnya Al-Houthi, Syiah ngacoin daripada negeri Yaman supaya lama-lama tentara Yaman dibom habis sama Saudi, sama tentara kroni-kroninya Emirat. Tujuannya tadi itu sebenarnya supaya tentara yang dijanjikan oleh Rasul akan habis di tempat itu. Nah, nanti Imam Mahdi keluar dari Madinah menuju ke Yaman untuk menjemput tentaranya beliau. Jadi tentaranya itu tentara yang tidak terkalahkan di muka bumi. Di Yaman, dari negeri Yaman. Ya, entah itu orang keturunan Yaman di Indonesia, ya. Intinya orang Yaman aja intinya. Kan orang Yaman banyak ya di Indonesia ya. Yang ahli jihad apa semuanya, ya, apa nanti suatu saat dia akan kumpul di Yaman juga. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Yahudi udah tahu nih, ini akan terjadi, ini nanti akan keluar ya. Nah, makanya sekarang nih Yahudi membuat istana besar untuk Dajjal di Yerusalem. Sekarang Yahudi membuat istana besar di Yerusalem. Persiapan Dajjal mau turun katanya. Dia percaya. Ya, kita yang belum lihat. Ya, waktu kemarin saya ke Israel, setengah tahun yang lalu, benar persiapan. Pohon gorkot ditanamin. Pohon gorkot. Pohon gorkot ini satu-satunya pohon yang melindungi orang-orang Yahudi. Jadi kalau pohon gorkot itu kalau saya lihat kayak pohon semak-semak belukar. Ya, pohon gorkot itu berduri, semak-semak belukar. Itu nanti semua pohon yang didatangi Yahudi, yang misalnya pohon korma, ya, ngumpet orang-orang Yahudi naik di atas, nanti pohon korma itu akan bicara. Ya Muslim, nih di bawah saya ada Yahudi ngumpet, bunuh dia. Jadi kalau pohon gorkot nggak diem, justru ngelindungin. Di pohon gorkot itu justru ngelindungin orang Yahudi. Nah, sekarang ditanamin di Yerusalem. Jadi dulu orang Yahudi nanam pohon gorkot di mana? Di Baki. Makanya assalamualaikum ya ahlal Baki al-Gharqad. Ya kan? Assalamualaikum ahlal Baki al-Gharqad. Jadi dulu di sekitar Baki itu pohon gorkot banyak. Karena orang Yahudinya nggak ada, dibawa sama mereka menuju ke Khaybar. Khaybar itu perbatasan Jordan antara Saudi dengan Jordan. Sekarang gorkot juga ditanam juga di sana. Jadi itu ya Bapak, jelas Bapak ya. Jadi intinya kembali kafir salah satu di antara kita baru mulai digulunglah besar. Ini setelah Yajud Majud. Jadi Nabi Isa dikebumikan di tempat itu setelah Yajud Majud hangus semua, mati. Istilahnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Yajud Majud itu hanya Allah yang hancurin. Dengan doanya Nabi Isa dan doanya Imam Mahdi. Karena tidak ada yang bisa mengalahkan Yajud Majud kecuali Allah pada waktu itu. Nah, akhirnya Nabi Isa balik ke Madinah, minta dikebumikan di samping makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, cukup. Ya, itu aja, Bapak. Baik. Ini dilanjut atau pulang, Bang Umi? Halo? Masih lanjut? Betul lanjut? Mangan kopat dibelah-belah. Dibelah-belah persegi 4. Mari baca sholawat berjamaah. Berjamaah mengundang rahmat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sallatullah salamullah ala taha rasulillah. Sallatullah salamullah ala yasin habibillah. Urip nok kutha kumpul tonggo rino wengi ketemu tonggo adoh dulur sing cedhak tonggo mula sing rukun karo tonggo. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salat jamaah jejer tonggo yasin tahlil kumpul tonggo ojo medhit karo tonggo yen wis mati dilayat
Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Duwe rezeki ilingo tangga, wayah repot ngrepoti tangga. Gotong royong karo tangga, rasan-rasan ngrasani. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Pengajian ngundang tangga, yen arisan kumpul tangga. Ngutang duwite walimahan ngundang tangga. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, saya lupa tadi. Ada satu amalan. Ini dari guru saya. Ya, dari guru saya yang di Mesir dan di Mekah. Kalau kita baca salawat ini, Rasulullah akan cari kita nanti di padang mahsyar. Kalau kita baca salawat ini, Rasulullah akan cari kita. Ya, ikutin ya, saya ijazahin ya Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad Wa anzilhu maq'ada wal muqarraba indaka yaumal qiyamah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Wa anzilhu al maq'ada wal muqarraba indaka yaumal qiyamah. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Wa anzilhu al-maq'ada wal muqarraba indaka yaumal qiyamah. Orang yang baca salawat ini selama seumur hidup dia, bahkan yang ada berkali-kali boleh nanti ketika ketemu Rasul, Rasulullah akan cari kita di mana kita di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Ini amalan para ulama masoleh dulu waktu saya di Mesir dan di Mekah. Jadi termasuk Sayyid Muhammad pernah membacakan salawat ini juga. Jadi mengamalkan kepada ketika saya waktu kuliah di Mesir, dia juga mengijazahkan kepada saya dan saya ijazah kepada para jamaah. Qabil tu. Ajar cukup. Qabil tu. Ajar cukup. Qabil tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu kak nikahan tuh. Tapi bukan qabil tu nikahan ya. Abah dan Umi rahmat Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari apa ini? Rabu. Besok hari Kami. hari Rabu. Jenengan pengen tawaf wada'nya kapan kira-kira? Malam atau besok pagi? Oke, kalau malam setelah Isya ya. Jadi setelah Isya mungkin beberapa jam setelah Isya gitu, jangan langsung. Kalau langsung itu padat sekali kalau bersih. Paling enggak 1 jam setelah sholat Isya ya. Kita bareng-bareng kalau gitu gimana? 1 jam setelah sholat Isya selesai, 1 jam ngumpul di bab Al-Fatkit ya. Al-Fatkit berarti di sekitarnya Ka'bah nggih. Ini kita kok. Halo. Al-Fatkit ya, tulisannya ada tulisan kan ya? Yang pakai skuter tadi. Ya. Ya. Alhamdulillah ada yang sudah tawaf wada, alhamdulillah yang sakit sudah tawaf. Ada lagi yang pengen pakai skuter? Apa Kasmulyo. Nanti yang pakai skuter nanti akan ditemani sama Abah. Sudah nih. Alhamdulillah. Apa Kasmulyo? Asbak Kasmulyo. Sama itu. Abah Kasmulyo gimana Abah Kasmulyo? Oh pakai skuter. Mbak masih ada satu lagi Pak. Sama istri. Monggo Mbak. Ini
bisa sama Abah Spesialis nggih, skuter. Abah spesialis skuter nggih monggo. Nggih. Enggak apa-apa, yang penting laksana tawaf wada. Tawaf yang terakhir, tawaf pamit ya. Paling karena 20 menit, 30 menit sudah selesai. Setelah itu istirahat malam, berarti sudah siap. Setelah subuh kopernya diturunkan. Ya, boleh saja kalau ke Mekah ke Madinah ini kita bawa macam-macam koper boleh. Banyak koper boleh. Ya. Jadi tambah. Tapi nanti waktu akan terbangnya jadi bingung. Ya. Jadi waktu ke Madinah boleh bawa ember, bawa apa saja boleh. Ya. Bawa makanan boleh, bawa apa saja boleh. Ya. Jadi berarti kita sepakat ya, 1 jam setelah sholat Isya kita akan laksanakan tawaf wada. Baik. Kemudian setelah itu kita akan perjalanan ya, setelah menurunkan koper. Yang diturunkan hanya kopernya saja. Untuk tas tenteng dan lain-lain tetap dibawa masing-masing. Turunnya nanti pada sekitar jam 10 nunggu komando. Ya, jangan sampai turun dulu karena biasanya kalau orang Arab itu di bawah terlalu ramai disuruh naik lagi. Nyantai saja. Kurang 1 orang saja tidak akan berangkat. Jadi nyantai saja. Ya, jangan tergesa-gesa turun sebelum dikasih komando turun. Jadi sekitar jam 11-an berangkat dari sini menuju ke Madinah. Kurang lebih jam 5 sore kita sampai di sana. Setelah itu pembagian kamar. Pembagian kamar sudah kemarin dibahas kan ya oleh ketua regu, ketua rombongan masing-masing. Semoga nanti bisa terlaksana dengan baik dan cepat. Setelah itu Isya kita insya Allah sudah bisa ke Haram. Nah oleh karena itu receiver sudah dalam keadaan dicas, kemudian diletakkan jangan di tas koper tapi diletakkan di tas paspor. Ya? Di tas paspor dibawa kemana-mana. Karena setelah itu kita sholat Isya menuju ke Masjid Nabawi. Insya Allah begitu. Kemudian paginya lagi kita akan ziarah Baqi. Jadi malah justru di sana itu banyak jalan, insya Allah lebih sehat. Lebih banyak ziarahnya tapi jalan kaki. Nah, ya, banyak jalan kakinya. Lalu setelah itu kita tetap arba'innya, 40 waktunya diupayakan dan harus kompak, ya, harus kompak. Jangan sampai temennya masih tidur, dibiarkan mungkin sampean biar aja. Dalam begitu diajak, ya, dibangunkan. Ngantuk tetap dibangunkan, disemangati. Kecuali yang sakit, jangan memaksakan diri. Ya, karena tetap saja sunnah. Bagaimana Ustaz kalau tidak arba'in? Enggak apa-apa. Insya Allah tidak berdosa. Ya. Nah, kan hotelnya insya Allah dekat. Ya. Kemudian Abah Umi setelah kita beberapa hari di sana, kita laksanakan kegiatan-kegiatan, kita akhirnya pulang. Pada saat pulang, berangkat dari hotel menuju ke bandara, ini betul-betul nyun sewu. Sebagai jamaah kita harus ikuti pemerintah ngatur bagaimana, hanya 3 tas saja, tas yang diberikan oleh pemerintah. Pertama tas koper besar, tas tenteng dan tas paspor. Jadi 3 tas ini yang dibawa. Ustaz saya bawaannya banyak, ya jangan kargokan kalau banyak. Kalau perlu ditambah lagi beli, ya, beli lagi tapi dikargokan. Jadi nggak apa-apa, beli banyak, belanja yang banyak karena jenengan akan pasti dibagikan, tidak mungkin akan tidak dibagikan, gitu. Jenengan beli yang banyak, belanja banyak, boleh. Tapi jenengan kargokan, jangan dibawa naik pesawat bersama dengan kita, karena tempat kita tidak cukup. Terkait dengan teknisnya, Mbak Umi, pada saat kita mungkin kalau yang masih memungkinkan yang saya sudah share dengan bajunya sampai 5 nggak apa-apa. Tapi itu biasanya sudah menjadi satria baja hitam. Melakukan itu kaku. Terus Abah karena banyak sekali barangnya, ternyata kalau mau dikirimkan kurang lebih hanya 5 kilo sehingga nambahnya banyak. Akhirnya ikromnya diletakkan di atas jubel bus ini, padahal jeruni. Tapi itu semua jenengan laksanakan nggak apa-apa. Hanya yang penting jangan sampai ada logam di dalam. Ya, kalau jenengan ada logam jadi problem. Saat di X-ray keluar lagi, masuk keluar lagi. Karena prinsipnya imigrasi di Bandara Amir Muhammad Madinah itu tidak bunyi. Kalau jenengan masih bunyi suruh balik lagi, bunyi balik lagi. Nah jenengan kalau 1 orang sampai 5 menit sekian orang lama. Jadi pastikan tidak bunyi. Ustaz, di dalam
kaki saya ada pennya. Pen nggak menjadikan bunyi, Bu. Ya enggak bunyi ya. Nah, kalau di dalamnya ada sabuk, ada sepatu. Sepatu biasanya ada yang sepatu ada besinya, mendingan sekalian termasuk yang dimasukkan yang di X-ray ya. Bagaimana dengan membawa zam-zam? Insya Allah kalau zam-zamnya itu posisi dalam tas tenteng, insya Allah aman. Jadi kalau nanti disuruh geledah, biasanya datanglah petugas. Ya, tugasnya memang harus mensortir. Ayo semua zam-zam dibuang. Jadi kan tadi ada sallallahu. Jadi sholawat untuk apa? Dengan selamat zam-zam ini namanya sholat capret. Hanya beloni zam-zam sholawatan. Jadi nggak apa-apa. Jadi orangnya gitu. Jangan membawa pisau, jangan membawa gunting, potong kuku, cukur brengos, pasti itu. Peniti yang berlebihan, masih ada peniti limo di gawa kabeh misalnya, mendingan ditinggal. Yang tajam-tajam ditinggal. Tapi kalau di dalam ini, apalagi mungkin jam-jam letakkan di tenteng yang warna kuning itu bisa itu. Jangan bawa 2-3 nggak apa-apa, tapi kalau anak cilik, mau tahu ini ono. Lagi dimasukkan saku, masya Allah, lakunya edeng. Bila nih zam-zam, nggak usah repot-repot, beli di itu lah. Dan sudah ahli juga gitu loh. Nggak usah terlalu repot begitu, ya. Jangan terlalu repot dengan membeli zam-zam, akhirnya justru malah justru merepotkan dirinya. Jadi kalau barang bawaannya banyak, ya dikargokan. Kalau kurang ya urunan barang-barang bersama-sama. Oh ya, Mbak Umi. Perjalanan kita dari Mekah ke Madinah kurang lebih sekian jam itu, itu sopirnya itu sudah dibayar oleh pemerintah. Tapi kira-kira kalau jenengan memberikan hadiah kepada mereka itu berat nggak betul? Selama ini kita ini kan jarang berikan hadiah, kan? Jarang berikan hadiah pada orang. Berbeda kalau waktu di Indonesia kan, kenceleng keliling, kan kenceleng enggak ada kenceleng keliling kan? Nah, kita butuh supir ini biasanya kan 100 real. 100 sampai 150 real dari Mekah Madinah. Dari Mekah Madinah. Ya, 100 real. Kalau mereka misalnya tidak dikasih, itu ya telepon sama teman-teman yang lainnya. Saya mah dikasih enggak? Oh enggak. Ya, nyopirnya nggih sikil. Kira-kira ya apa? Jenengan penumpang di belakang. Terus sopirnya nggih sikil, ya apa? Khawatir kan mboten? Ya deg-degan ndelok ya, Bu. Deg-degan, apalagi orang Mesir gitu, waduh ngawur lagi. Ya, jadi atau berhenti ditinggal ngopi, malah jadi kawin. Ya, sedekah itu bisa menolak bala yang bener. Kita kasih sedekah akhirnya jadi lancar. Nah, nanti dikumpulkan di bisnya masing-masing saja langsung. Kalau misalnya itu 2 realan kan berarti kali 45 kan? Ketemunya berapa itu? Nah, sudah 90. Kalau ada yang 3 real ya alhamdulillah. Yang penting ikhlas. Ada paksaan betul niki. Jadi sengaja menjenengan supaya ini selamat lah intinya gitu. Perjalanan lancar semua selamat. Kemudian perjalanan dari Madinah ke bandara, itu biasanya 50 real. Biasanya. Ya, kalau 50 real dibagi 45 orang ya paling 1 real. Jadi disiapkan maksudnya itu. Disiapkan yang 1-2 real untuk Mekah Madinah, yang satunya 1 real dari Madinah ke bandara. Biar selamat. Nanti langsung dikasihkan sendiri juga boleh. Dikumpulkan oleh ketua regu juga boleh. Pada saat di bis, jangan di sekarang. Kalau sekarang kasihan sing gowo. Karena selamatnya pengen selamat kabeh kan. Kok si selamat anak ketua rombongan itu. Jadi pada saat di bis saja langsung kasihkan, biar seneng nanti kasihkan sopir langsung lebih bagus. Ada yang ngasih langsung 50 real, nggak apa-apa. Sopirnya nyuh, sopirnya tenang nyantai. Yang nyah-nyah. Mabrur Indonesia bagus. Baik, Abah Umi terkait dengan sedekah, monggo. Yang penting disiap. Yang tidak bagaimana? Ya enggak apa-apa sedekah. Oke? Yang tidak juga enggak apa-apa, sudah terwakili yang lainnya, sing suki-suki insyaallah. Allahumma amin. Ada pertanyaan? Tidak ada. Iya, Pak, monggo, Pak. Ya.
jelas sholat isya-nya di Masjidil Haram. Bisa jadi dengan sholat maghrib, sholat isya di Masjidil Haram kan gitu. Misalkan sholat maghrib di sini ya monggo, tapi yang jelas sholat isya-nya wajib di Masjidil Haram. Dengan begitu nanti lihat 1 jam setelah sholat langsung kumpul. Pakaiannya bebas monggo. Tawaf wajah kan hanya berapa menit, paling 20 menit selesai, nggak sampai 50 menit. Ya kan? Karena sudah ngerti tawaf paketan. Jadi ngelihat tawaf ada kecil akhirnya kan gitu. Sebentar gitu. Satu set. Ya, kan hanya 1 set. Bayangnya 10 paket kemarin tuh. Semoga diterima ya Allah. Amin. Dan nyun sewa bahwa ini sebetulnya hanya provokasi saja. Ternyata banyak yang terprovokasi juga. Tapi yang provokasi untuk kebaikan kan. Tawaf. Kalau misalkan nyun sewa, pengalaman saya tahun berapa itu, saya provokasi letakkan di awal paketan. Gak ada yang mau umroh. Sudah disiapkan bisnya, gak ada yang berangkat. Waduh. Akhirnya akhir-akhir ini mulai tahun 2017, 18, 19 paket tawaf ini diburi-buri saja. Setelah lengkap semuanya umroh 7 kalinya baru masih ada program lagi lebih menantang. Apa? Tawaf 30 set. Ada yang sampai, ada yang enggak. Berapapun disyukuri alhamdulillah. Berarti yang bisa sampai lengkap berarti alhamdulillah itu Allah karuniakan. Allah pilih panjenengan, Allah berikan kekuatan panjenengan, bukan kekuatan kita. Allah beri itu ya. Ada yang tidak diberi hanya misalkan 3, alhamdulillah. Diberi 4, alhamdulillah. Berarti Allah ngasih panjenengan segitu. Disyukuri mau Allah. Baik Abah Umi, terkait dengan ini sampaikan lagi. Konsumsi. Tentang konsumsi ada. Jadi besok itu ada konsumsi selamat tinggal. Saat kita naik bis biasanya dikasih konsumsi selamat tinggal. Terus sampai di Madinah konsumsi selamat datang. Di jalan nanti turun juga di pertengah jalan ada makan tapi bayar dewi-dewi. BDD. Bayar dewi-dewi. Di pertengahan jalan ada Rest area. Ada rest area, ya. Ada Sasko, ya. Tempatnya. Tapi biasanya makanannya karena cocok biasanya kalau gitu. Karena Arab betul, Arab betul. Enggak ada rasa Indonesia. Ya mengeteh. Rujak. Kayak jeda rujak. Itu insyaallah masih cocok. Ada lagi pertanyaan Abah Umi? Baik. Oke. Ya, yang mau ke museum monggo sholat asarnya di Masjidil Haram, ya. Setelah itu 1 jam setelah Masjidil Haram kumpulnya di enggak di dalam tapi di luar. Di sofa saja, di luarnya sofa itu. Kalau dari kita biasanya masuk di luarnya sofa. Paham di sofa paham ya? Di luarnya sofa. Nanti pakai receivernya, nanti Abah Misbah Imam Sulaiman yang akan membantu. Untuk yang haji badal, nyewa Bu Haja Siti Samsiah, kemudian Abah Mudhar sama mau saya ajak menuju ke kantornya. Orangnya masih di kantor, nggak bisa menjaga tempat. Jadi kantornya di Mekah. Naik mobil ya Bu, buat jalan kaki. Oke, baik. Ada lagi? Tidak ada? Kita tutup. Semoga perjalanan kita lancar, tidak ada haram nikah. Terkait dengan pertanyaan apapun bisa ditanyakan di grup, ya. Tidak usah sungkan-sungkan. Kepada ketua regu mohon bantuannya betul-betul. Informasi apapun kepada anggota regu yang betul-betul memang tidak ada WA-nya, mohon diinfokan setiap ada kegiatan apapun. Terima kasih. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.